Saudara-saudari, kita selalu mencari pegangan hidup terutama dalam masa cobaan, tantangan, dan rintangan. Sekalipun seorang ibu dapat melupakan bayinya, aku takkan melupakan engkau. Demikianlah penegasan Tuhan. Dalam Injil, Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya, maka barang siapa mengimani Dia memiliki hidup abadi. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 22 Maret 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengajar jasa orang saleh dan mengampuni orang berdosa yang bertobat. Kasihanilah kami yang berseru kepadamu. Semoga kami mengakui kesalahan kami dan memperoleh pengampunan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan ayat 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun pergi bekerja juga." Karena perkataanku itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia.
Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, salam damai Kristus. Semakin mendekat hari-hari Paskah, gereja mengajarkan supaya kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah yang memberikan kehidupan kepada kita. Saudara-saudari, kita selalu mencari pegangan hidup, terutama dalam masa cobaan, tantangan, dan rintangan. Sekalipun seorang ibu dapat melupakan bayinya, aku takkan melupakan engkau. Demikianlah penegasan Tuhan. Dalam Injil, Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya, maka barang siapa mengimani Dia memiliki hidup abadi. Kepastian ini semakin mantap bila kita mengakui Yesus sebagai Putra Allah. Saudara-saudari, Yesus bekerja sama dengan Bapa memberikan kesinambungan pekerjaan penciptaan, sehingga suatu hari nanti setiap orang dapat memasuki perhentian yang dijanjikan. Allah yang menciptakan kita dengan begitu banyak cinta, menciptakan kita kembali di dalam Yesus dan menjanjikan kebangkitan dan hidup yang kekal. Allah adalah Bapa dan berharap agar di dalam putranya kita semua berpartisipasi dalam persekutuan kasih. Itulah misteri besar yang diungkapkan oleh penyerahan Yesus di kayu salib kepada dunia. Tetapi Dia dengan seluruh hidupnya bersaksi kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hendaklah kita ini mampu pula untuk bersaksi di dalam kehidupan masyarakat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, anugerah surgawi telah kami sambut. Kami mohon, luputkanlah kiranya kami dari hukuman kekal, sebab perjamuan ini Kau hidangkan untuk menyelamatkan umat-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.